Halo, ini aku publish software ya, tapi belum ada opening seremonial. Ini sebenarnya udah software kedua yang aku publish ya untuk publik. Sebelumnya ada anti ransomware, emang itu nggak gitu terkenal pasti, nggak gitu terkenal pastinya gitu loh maksudnya. Karena emang itu adalah apa yang aku mau, apa yang aku inginkan, tapi ini semua berhasil, nggak ada masalah dan semuanya yang bener. Apa virus pun nggak nembus itu. Ya rumit sih, nggak orang nggak familiar lah untuk hal inilah. Tapi itu sebagai historical, dan sekarang aku publish trading bot. Ngomongnya apa? Bukan trading bot ya, copilot lah, copilot trading. Karena mau bagaimanapun software ini bekerja berdasarkan dari pengalaman, ilmu yang diekstrak ke dalam kode gitu. Ya meskipun ini nggak gitu bersejarah buat banyak orang, tapi ini sangat berarti. Ini kurang tengah ya. Jadi tanggal 5 Agustus 2025 adalah momen penting aku mendistribusikan suatu program yang menurutku sangat bermanfaat, yang mana ini aku udah kembangkan selama bertahun-tahun. Ya, momen bersejarah ya, pakai namanya Nexa V7. Itu dari singkatan Nexa 7. Meskipun ada embel-embelnya Nexa Free 7. Ada locknya yang baru mana? Ini yang sekarang sih. Jadi ya mau gimana ya? Bentar, ini biar enak nih. Ini kasih locknya. Ini lock. Transaction tadi mana? Ada transaction ya. Buat nandain aja ini momentum yang kayak gini nih. Gitu. Nah, biar enjoy gitu loh. Nah, ini transactionnya di sini kita buka di sini ya. Yang ini sebagai momentum lah. Ada versi terbaru. Nah, ini namanya Nexa Free. Emang didistribusikan dengan gratis bos. Nggak ada di biaya, nggak ada potongan, nggak ada hal yang ini. Pokoknya selama ngikutin programnya aja udah pasti 2,5% profit, belum termasuk potongan dari exchanger Indodax. Dan aku nggak ada menjalin kerjasama dengan Indodax, nggak ada hubungannya sama sekali, nggak ada sangkut pautnya. Aku ingin ceritain apa di sini ya, pokoknya ini adalah kayak peresmian aja lah. Aku mendistribusikan. Harusnya kemarin aku malah bikin tutorialnya bagaimana cara menggunakan programnya, cara menghandle-nya maksudnya. Karena program ini kan nggak serta-merta ditinggal langsung selesai gitu ya, nggak bisa seperti itulah. Jadi tadi dari Nexa Free, Nexa 7, expirednya ini aku udah create ini bulan 10, ini bulan besok ya. Bulan besok aja karena yang tadi yang kemarin tuh eksperimental lah, ini udah valid lah kayak gitu. Meskipun ini program masih mau di-crack, mau dibacak, mau apa ya silahkan aja lah. Punya Tuhan masing-masing lah. Kalian punya Tuhan masing-masing maksudnya. Dosa kalian tanggung, aku masih bodo amat lah kalian mau gitu. Software mau secanggih apapun kalau manusianya seperti itu sama aja. Meskipun aku udah bongkar seluruh logiknya, seluruh ide, seluruh nggak ada yang ditutupin sebenarnya, semuanya orang bisa bikin, dan aku udah mengakui juga apapun yang aku bikin ini di luar sana udah pasti lebih jago, lebih bagus, lebih baik, lebih pintar, lebih canggih daripada yang ini. Tetapi aku menyederhanakan apa yang menurutku sebelumnya terlalu rumit dan sekarang udah on point banget. Posisi entry-nya presisi, exit-nya juga sangat bagus banget. Cuman itu aja sih aku mau create sih. Nggak ada hal yang lain. Dan bisa berubah-ubah programnya yang aku udah jelaskan di sebelumnya karena aku melakukan update. Dan kenapa ada expirednya, karena nggak selamanya ini program pasti selalu up to date di kondisi market yang sangat dinamis
itu. Ya, sebelumnya aku juga udah agak kepikiran pusingnya ini nanti bagaimana ya, normal karena ini kan menyangkut sistem keuangan, sensitif banget. Kehilangan Rp5.000 pun itu jadi masalah nanti kelak. Meskipun aku udah jelaskan di video sebelumnya, aku ngerasa aku cek kemarin video juga yang nonton cuman di 4 menit 5 menit, aku nggak ngerti ya, yang nonton dikit. Aku harap yang menggunakan program ini bisa nonton videonya baik full, biar mengerti, biar paham, nggak asal klik nanti ngeluh, nangis, terus ngeluh, komplain dan yang lain. Aku nggak mau itu terjadi ya. Itu aja sih maunya aku gitu kan. Karena program ini ya mempertaruhkan aku punya integritas di sosial media, cu. Meskipun aku udah mencoba melakukan yang terbaik ya, meskipun dengan versiku itu sangat bagus, tapi kan bagi orang penilaiannya berbeda. Dan yang paling sulit sebenarnya adalah membawa isi dari kepala sebenarnya. Jadi aku sangat gila sih menerjemahkan dari apa yang aku pikirkan ke dalam bentuk kode, menerjemahkannya sesuai dengan apa yang aku mau, itu sangat sulit sekali. Sampai akhirnya menjadi program yang utuh, yang presisi, dan sekarang aku gunakan dan dilanjutkan untuk ke pengguna nyata di luar sana. Ini sebuah hal yang sangat besar yang aku bisa lakukan. Yang tadinya distribusi awal harus menggunakan trial atau coding utuh dengan cara pembelian, tapi sekarang aku enggak seperti itu. Aku ingin semua orang bisa menikmatin. Ini aku malah keingetan dulu Nexa pertama muncul, Cok. Serius. Ini aku baru flashback berapa tahun yang lalu ya, 7 atau 8 tahun yang lalu ya. Dulu aku Nexa begitu loh, serius. Nexa awal, Nexa Network ya, ini Nexa Networknya yang buat jaringan. Itu dulu aku juga gitu deh kayaknya. Di momen-momen bulan Juli Agustus juga sih kayaknya sih. Karena di bulan Agustus aku akhirnya boom, banyak permintaan kalau nggak salah, nyampe sebulan penuh itu aku nggak pernah di rumah kalau Sabtu Minggu itu. Jadi pulang kerja tuh malam langsung ngegas aja itu buat pasang jaringan. Seingatku loh, ini aku jadi flashback lagi loh momen ini loh, aku meluncurkan Nexa lagi. Yang dulu Nexa Network, sekarang Nexa apa ini? Nexa Trading ya. Nexa Software Trading atau namanya, nggak tahu, nggak ngerti namanya apa. Tapi ini beneran loh, aku dulu momennya kayak gini, kayak berasa banget nggak ada bedanya, cuman ada sesuatu hal feel yang aku ngerasain itu sama persis ketika aku ngeluncurin Nexa Network itu di bulan Agustusan, karena banyak permintaan di bulan Agustus waktu itu kalau nggak salah. Itu rasanya itu sama persis. Dan ketika nanti aku coba cari video deh, aku ketika beli laptop terus rusak, terus banyak masalah, itu kayaknya bulan-bulan Juni Juli juga lah. Karena kalau aku kembali ke belakang, di bulan Juni sebenarnya kan udah final untuk AI ya, versi AI tradingnya ya, tapi kan komputer mati, sempat down akunya, mentalnya. Terus akhirnya comeback lagi dengan versi terbaru dan distribusi gitu kan, dalam waktu singkat, malah nggak terlalu lama. Yang pasti ini feel-nya sama banget kayak Nexa awal muncul, yang dari Lolinet jadi Nexa. Ya nggak tahu sih, feelingnya udah seperti itu, mau gimana, kan cuma sebatas feeling ya. Ya, meskipun sebelumnya penuh dengan rasa takut pengen distribusikan, tapi saat ini aku pengen bicara bagaimana dataku mengolah, bagaimana pikir aku menganalisis market, dan program ini adalah sisi disiplinku untuk melakukan trading, sisi mengelola keuangan dengan matang. Lalu program ini tanpa ada rasa takut, tanpa adanya rasa kecewa, sakit hati,
disakiti oleh market, maksudnya ya, semuanya kan market tuh sangat jahat lah, sadis, kejam, nggak peduli apapun. Dan program ini nggak memiliki rasa-rasa perasaan seperti manusia, dia tetap jalan mau di bagaimanapun. Ya aku harap program nggak disalahgunakan, nggak dibuat apa ya, kan banyak ya kayak apa sih, janji palsu lah, ngejual janji manis bagaimana program ini menghasilkan bla bla dan gimmick kayak gitu. Aku sih nggak setuju dengan hal-hal seperti itu, karena aku dari awal juga ini cuman program disiplin banget. Profit itu ya tergantung kita masing-masing, tradingnya seperti apa, ngebacanya seperti apa. Dan ini pun ya ngaku publish tuh generasi terbaru, strategi terbaru. Kenapa aku tanda sebelumnya eksperimental, karena beneran baru, strategi baru yang aku luncurkan ini. Yang aku bilang sebelumnya, hari ini aku bilang bagus banget, seminggu lagi belum tentu ini bagus banget, karena market dinamis dan aku punya banyak hal yang ingin aku coba. Tapi untuk saat ini strategi ini presisi, kayak gitu doang sih. Ini udah 57 dia up lagi apa enggak? Kalau enggak up lagi aku mau turunin. Tuh. Udah 2 ya. 2,5 aja coba ya. Kasih 2,5. Setidaknya dari program ini aku kembali berhasil. Sebelumnya aku tuh membuat sesuatu hal tuh berhasil sebenarnya. Berhasil semuanya bekerja dengan baik. Cuman belum bisa menghidupi, cuman itu sih. Mau bikin software buat plugin buat game server, mekanisme struktural datanya dan yang lain-lain. Aku tuh udah create semua, cuman belum menghidupi aja sih. Belum menghasilkan duit lah intinya kayak gitu. Untuk kedepannya distribusi ya, nanti bisa setiap bulan aku generate ulang. Generate ini lama banget waktunya, bisa nyampe 3 jam 4 jam karena aku pakai komputer yang sangat lemah banget lah gitu. Jadi aku mengerjakan program ini tuh bukan menggunakan komputer kelas atas, bro. Aku tuh mengerjakan pakai komputer yang ala kadarnya, bukan komputer yang bagus sekali. Jadi ya aku harus bersabar, liatin tuh. Ini aku buat ini 100% 80 ini scan kayak gini. Apa jangan dipencet-pencet ke sini. Kayak gitu tuh. Aku hanya pakai komputer prosesornya itu speednya 1,58 GHz coba. Cuman nggak nyampe 2, nggak nyampe ya 1,5 giga ini di overclock ini. Jadi naik ke 0,5 sekian. Pokoknya dari 1,5 jadi 1,58 lah gitu. Jadi ini lama banget prosesnya, bro. Setidaknya kalau punya program ini, kalian itu kayak ngerasa punya yang namanya usaha baru. Usaha baru. Kayak kalian punya mining. Mining itu nyalain komputer, ngecek nonce, bener ngomongnya gimana sih? Cek blok baru lah paling gampangnya lah. Kali aja aku salah juga ngomong sebelumnya ya. Cek blok baru, dapat blok atau dapat transaksi di verifikasi, dapat duit. Ini nggak jauh beda daripada itu. Jadi kalau kalian punya banyak duit, tinggal pecah-pecah aja 200.000 semuanya 10 koin gitu. Tapi jangan banyak-banyak, nanti kebanet sama Indodax. Karena terlalu banyak. Refresh itu nggak boleh, ada batasannya lah, ada limitasinya lah, nggak bisa brutal kayak gitulah. Kalau kalian pengen punya banyak ya pengen banyak akun aja kali ya, atau banyak IP. Aku sih nggak coba karena aku bukan orang sebrutal itu. Karena aku selalu percaya bagaimana rezeki atau apa ya, nikmat dari Sang Maha Kuasa Allah itu selalu didistribusikan, pasti nggak salah sasaran. Meskipun kamu orang atau kalian orang itu selalu mendapatkan hal yang buruk sekalipun, pasti ada hal yang baik akan datang gitu. Aku selalu percaya gitu. Nyampe detik saat ini, meskipun aku udah tumbang berkali-kali,
aku bukan ngerasa ini suatu kegagalan. Ya di masa lalu mungkin saat kita terpuruk itu merasa kegagalan itu ada ya. Tapi ketika semuanya diambil dan aku tuh naik level, itu beda loh, kelasnya beda loh. Ada yang diambil tapi bener gembel, udah nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa bangkit, itu beneran habis sebenarnya. Tapi kalau kalian udah diambil nikmatnya, tapi kalian diposisikan di tempat yang masih sama dan kalian masih bisa bergerak, dan ketika melihat di posisi yang sama lagi, ya itu sebenarnya kalian tuh naiknya bukan, aku kalau bilang hidup ini spiral, dia jalan ke atas atau jalan ke bawah atau jalan di tempat gitu kan, bukan seperti roda ya, muter aja itu. nggak jelas itu muter, tapi ini sifatnya lebih ke spiral, naik ke atas atau diam di tempat melewati hal yang sama. Kalau kalian masih berjuang, dia akan naik ke atas satu step, meskipun nanti diposisikan di tempat yang sama lagi, kalian akan membawa hanya masa lalu yang akan kalian lihat di posisi yang sama itu. Dulu aku di sini, posisi di sini, sekarang aku tuh di sini posisinya, kayak gitu loh. Dan kalau masih belum diambil ya akan dikasih lah. Rezeki nggak akan salah sasaran sih, aku rasa seperti itu. Aku selalu yakin itu sih. Dan momennya pasti ada. Kalau momennya benar-benar nggak ada, berarti takdirmu memang diciptakan untuk seperti itu. Mungkin ada jalan lain untuk menikmati hidup selain di posisi seperti ini. Cuman itu. Ini filosofi banget ya. Jadi nyampe mana tadi, buka toko ya. Jadi kalau punya program ini ya, punya toko, siap kali ada penjualan apa enggak, ada pembelian apa enggak, keadaan tokonya bagaimana, kalian bisa cek. Jadi ini usaha baru sebenarnya. Jadi kalau kalian punya program ini tuh kalian kayak punya usaha baru, dilihatin dia ada transaksi atau enggak. Ya pokoknya kalian udah punya toko baru lah, usaha baru, namanya sebutnya apa, kalian mau mendefinisikannya itu apa. Tapi ini adalah toko virtual, toko yang real, yang bener-bener dapat, yang kalian udah menentukan sendiri. Kita kayak main polling tender atau apa ya ngomongnya ya, voting atau bagaimana lah sifatnya. Bagaimana kita menawar harga yang sudah ditentukan by sistem gitu kan. Harganya 1.500, kita akan tawar lebih murah atau lebih murah lagi, atau mungkin nanti akan dikasih lebih murah lagi sama si penjualnya. Itu namanya bablas ya, loss. Atau kalian mau jual rugi atau bagaimanapun, ya itu seperti itu mekanisme jualannya. Kalau ini bisa diperbanyak lagi ya, berarti aku banyak toko di sini. Di sana sekarang kan ada Trosol, mungkin ada Zora atau Sol atau apa, atau ETH atau BTC. Aku bisa hidupkan semuanya, itu banyak toko, berarti aku buka semua toko itu. Dan kenapa aku sekarang sangat jujur, aku lebih ke ambisiusnya, lebih ke ngurir dulu, ngumpulin duit dulu, duit dapat cemplungin lagi, duitnya dapat cemplungin lagi, nyampe bisa muter bagus, baru duitnya bisa dinikmatin. Itu hal yang sulit dan jarang orang bisa menerima kenyataan ini. Udah kerja keras, diputerin lagi, muternya belum tentu dapat, tapi hidupnya tentu masih kayak orang puasa, sulit. Tapi ketika udah dapat, kalian akan tahu itu posisinya seperti apa. Mungkin seperti ini yang aku dari dulu itu ciptakan, hidupku tuh seperti itu. Aku selalu menciptakan, meskipun sekarang punya duit, misalkan duit 2 juta, 2 juta tuh nggak mungkin dimakan. Duitnya 2 juta diputerin dulu, hasilnya baru dimakan. Gitu caranya. Meskipun dari hasil punya 2 juta, punya kurir atau apa, itu kurir dapetin dulu, diputerin lagi, sebelumnya udah muter, dapat duit dimakan. Dari kurir cemplungin lagi, diputer, baru dimakan. Jadi bukan dari kurir langsung dimakan, nggak seperti itu. Ini sulit diterima, tapi aku punya disiplin untuk hal itu. Ya mungkin nggak semua orang bisa melakukan itu, cuman ini cerita pribadi aja sih, buka aib ya. Tapi ya mungkin ada di luar sana yang mengalami hal serupa, yang mempunyai dedikasi, disiplin tinggi seperti aku ya. Mungkin kita sama bro, itu sudah diterima, tapi kita pernah melakukan itu yang terbaik, dan menurutku sistem seperti itu masih yang terbaik sampai saat ini, sistem keuangan seperti itu. Jadi kita kerja bukan langsung buat dimakan habis, bukan seperti itu, tapi dari hasil kerja
hasilnya disuruh kerja lagi, ya kan? Setelah hasilnya disuruh kerja, ada punya hasil baru dimakan. Ya, meskipun ada satu step lagi, ini bagus banget sih. Kalau menurut sih bagus banget. Karena nanti duitnya akan muter dia, kita ngasihin duitnya nyari teman lagi, nah ini baru kita makan. Itu udah presisi paling tinggi. Disiplinnya aja sih paling tinggi sih. Kalau semua orang bisa ngomong, bisa ngelakuin, belum tentu punya disiplin presisi sedetail itu sih. Oke, thank you.